Halo pemirsa berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Collect and Request, di mana saya Deku seperti biasa menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita masih berada dalam Moodle series dan secara khusus episode ini membahas tentang salah satu fitur yang sangat mumpuni pada Moodle, yaitu yang namanya H5P sebagai sebuah paket buatan konten interaktif dalam pembelajaran. Nah, dalam beberapa video sebelumnya kita sudah membahas cukup panjang lebar satu saja dari elemen H5P yang namanya quiz, dan ternyata kita dapat memunculkan banyak sekali bentuk-bentuk soal atau bentuk-bentuk pertanyaan quiz ya yang dapat diintegrasikan dalam Moodle. Nah, sebenarnya saya tidak berencana untuk membuat video ini, tetapi pada video sebelumnya saya sudah berhasil mengupload file yang berisi daftar kuis ya, sejumlah kuis yang sudah kita desain cukup bagus, tetapi ternyata tidak bisa dilihat atau dijalankan di dalam Moodle. Nah, oleh karena itu mungkin dalam video ini saya sedikit ingin membahas tentang permasalahan yang terjadi gitu ya. Oleh karena itu mari kita langsung masuk saja ke tutorial. Nah, seperti ditunjukkan kemarin dalam video sebelumnya, kita sudah mengupload satu file namanya, di sini kita beri nama H5P Combo Quiz karena memang kuisnya terdiri atas berbagai variasi pertanyaan. Nah, kemudian muncul permasalahan ketika sudah diupload oleh saya sebagai teacher. Ternyata kendalanya adalah bahwa saya tidak bisa menampilkan ini gitu. Ada yang namanya missing libraries ya, karena memang H5P ini adalah paket HTML yang dia mengandalkan script ya atau style sheet yang tersedia secara online. Nah, ketika kita pertama kali mengupload satu bentuk kuis, misalnya katakanlah drag and drop, itu Moodle-nya harus pertama kali mengimpor terlebih dahulu library yang dibutuhkan untuk menampilkan kuis ya, menampilkan drag and drop misalnya atau apa gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ini bagi para admin yang mengalami kesulitan atau para teacher yang mengalami kesulitan, satu langkah yang bisa kita lakukan adalah begini. Kalau yang menguploadnya admin itu biasanya bisa langsung berjalan ya, mungkin butuh proses sedikit karena butuh waktu untuk mengimpor secara terjadwal library yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya menguploadnya adalah teacher, itu makanya muncul kejadian dalam video saya yang sebelumnya gitu ya. Nah, bisa ditonton pada video 3G ya, 3G. Bagaimana kemudian muncul pesan error ya, missing libraries. Nah, caranya adalah begini. Kalau memang muncul yang demikian, maka kita bisa meminta admin ya, admin bisa mencoba untuk mengupload. Ada menu manage H5P. Nanti kalau memang dibutuhkan, saya bisa menampilkan atau membuat satu video baru khusus untuk pada sisi admin gitu ya. Pada sisi admin bagaimana caranya supaya library-nya bisa diimpor ke dalam Moodle kita. Tetapi pada konsepnya file yang tadi sudah dibuat yang berisi berbagai macam soal itu bisa kita upload sebagai admin ya. Kita upload di satu menu khusus, menu site administration namanya, yang di atas ini kalau kita lihat. Nah, kalau kita sudah menguploadnya satu file itu, maka dia secara otomatis akan mengimport atau mendownload mengimpor ya, betul, mengimpor library yang dibutuhkan oleh aplikasi itu ya. Jadi karena memang tidak otomatis semuanya akan terimpor gitu ya, harus sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kalau butuhnya misalnya drag and drop, maka dia akan mengimpor library untuk drag and drop. Kalau quiz multiple choice, dia akan mengimport library yang sesuai dan seterusnya. Nah, sehingga kalau sudah admin sempat mengupload file H5P dengan berbagai macam bentuk, maka secara otomatis Moodle-nya ya, mungkin kalau tergantung cronnya ya, apakah cepat atau lambat, itu dia pasti akan tersedia sehingga nanti teacher bisa mengupload file dengan aset library yang berbeda-beda. Nah,
Ini sudah saya lakukan, jadi saya tidak perlu lagi melakukannya, tapi nanti kalau memang dibutuhkan silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin saya akan membuatkan satu video khusus untuk admin ya, pada level admin ya, tidak teacher, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan tentang yang terjadi seperti ini. Nah, sekarang kita sudah selesai. Dalam video ini sebenarnya tujuannya sederhana saja. Saya ingin mengambil student point of view. Saya sudah tampil di sini sebagai student ya. Kita lihat bagaimana tampilan file quiz yang dibuat dengan menggunakan Lumi ya, yang kemarin dalam video-video sebelumnya sudah saya buatkan, dan contohnya banyak sekali soal dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Kemarin dalam video 3G saya sudah tunjukkan bahwa saya merandomize ya, mengacak soal sehingga yang muncul itu tidak berurutan. Jadi kalau awalnya mungkin berbentuk MC, nah ini sudah beda lagi urutannya sesuai dengan setting yang kita buat. Nah, di sini misalnya saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh soal berbentuk multiple choice. Ya. Oke, kita coba, kita jawab satu persatu. Mungkin kita akan jawab secara benar saja ya semuanya. Oke, nah ini yang drag and drop. Ya, ini Kalimantan, oke, Jawa, Sulawesi. Oke, ini sudah benar. Kemudian ini ya flight attendant, ini multiple choice, ini adalah mark the words ya. Kita hanya perlu menandai kata kerja. Jadi ini saya tandai. Oke, mungkin saya akan mencoba untuk membuat beberapa error ya, supaya kita tahu bagaimana tampilannya kalau salah. Ya, ini satu saya tinggalkan ya, memang sengaja. He works in a school ya. Oke. Multiple choice lagi, ini true false, ini false kita buat ya, ini, nah ini drag the words ya, sebenarnya drag and drop juga tapi berbasis teks saja. Oke, ini teacher, doctor, dan ini student ya. Bentar, ini ya, ini kelihatan. Nah, oke, ya. Mungkin tadi ada sempat glitch di situ. Oke, ini sudah selesai. Sudah terpindahkan. Dr. works in hospital, ini saya akan buat kesalahan ya. Sengaja dibuat salah supaya kita bisa lihat tampilannya benar salahnya. Ini filling the blanks ya. Yesterday we saw many kinds of animals at the zoo. Kemudian my mother said she works atau teaches ya. Sepertinya teaches at elementary school, she works at a hospital ya. Oke. Nah, ini sudah selesai, saya sudah mengerjakan 9 soal dengan berbagai bentuk yang sudah kita buat dalam video sebelumnya, dan saya tinggal klik maka resultnya ini langsung ditampilkan, betulnya 20 dari 22 poin ya. Nah, ini kemarin dalam settingnya saya memang menghilangkan beberapa fitur, misalnya retry, solutions, kemudian show correct answer dan segala macam, sehingga memang yang ditampilkan hanya betul salahnya saja, skornya saja. Nah, ini tentu tergantung dengan pilihan pedagogis kita. Silakan gunakan metode atau setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-temannya, atau Anda boleh juga memberikan komentar kepada saya gimana kira-kira sebaiknya untuk skenario yang berbeda ya. Nah, kita sudah selesai. Saya sudah tampilkan student point of view tadi, bagaimana cara atau melihat bagaimana pengerjaan tugas berbentuk H5P ya. Dan satu elemen yang menarik dari situ memang adalah interaktivitasnya. Nah, kemudian ya mungkin make up-nya ya, pilihan warna, kemudian ada bintang, ada progress bar dan lain-lain yang mungkin walaupun bisa dikerjakan juga dengan menggunakan fitur-fitur konvensional pada Moodle seperti quiz atau yang lain-lain, tapi dia memberikan nuansa yang berbeda secara tampilan ya, secara mungkin gamifikasinya juga lebih menarik gitu ya. Nah, dalam video selanjutnya nanti saya akan mencoba untuk membahas beberapa fitur lain, sub aplikasi dari Lumi yang lain, karena kuis ini hanya baru satu saja gitu ya, masih ada yang lain-lain nanti, misalnya seperti interaktif video, kemudian ada interaktif book namanya, ada presentation, ada
ada hotspot dan lain-lain. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Saya akan mencoba melihat mana dulu yang mau kita kerjakan, tapi kita akan pastikan itu akan muncul sebagai video-video yang sangat menarik. Nah, Anda juga boleh berkomentar, memberikan permintaan, request, ya, sesuai namanya. Memang spiritnya adalah ada request dari para viewer, para penonton, ya, apa tutorial yang dibutuhkan dalam channel saya. Insya Allah nanti akan kita coba selesaikan dalam waktu secepat kita mungkin, ya. Mungkin tidak janji tepat waktu atau cepat, tapi minimal kita akan mencoba sesuai dengan permintaan. Nah, Lumi memiliki banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Dan mungkin tidak semuanya bisa kita bahas dan mungkin tidak semuanya cocok untuk pembelajaran kita. Saya akan memprioritaskan modul-modul atau sub aplikasi yang paling cocok dengan konteks saya, mungkin juga konteks pengajar bahasa Inggris. Tetapi Anda dipersilakan untuk mengintervensi dengan membuat permintaan atau request kepada saya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel saya agar Anda mendapatkan kesempatan untuk request tutorial dan juga untuk mendapatkan notifikasi ketika saya membuat atau mengupload video-video saya berikutnya. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita akan bertemu lagi dalam video-video tutorial saya yang lain. Terima kasih. Saya Deddy Kurniawan, etc. Call, Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sampai berjumpa.